أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisan malih nggih. Ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nggih. Pripun kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Tinggal sepertiga perjalanan lagi kita di bulan Ramadan ini. Evaluasinya sudah sejauh mana peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu di antara kewajiban kita yaitu beriman kepada Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Quran dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Di dalamnya ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka beriman kepada akan datangnya hari akhirat. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengar Al-Quran, pasti ingatan kita, dia adalah kitab suci umat Islam. Dia adalah kalamullah. Dia adalah untaian kalimat-kalimat yang indah. Lebih indah daripada susunan sastra. Dia merupakan kalimat-kalimat cinta yang datangnya dari Maha Suci. Kalau Bapak dan Ibu membaca surat cinta dulu ketika masih remaja, yang sekarang menjadi pendamping Bapak Ibu, saat hati gundah gulana, saat pikiran lagi kacau, membaca surat-surat yang indah dari kekasih kita, ada rasa damai di hati. Apalagi untaian kalimat firman-firman Allah dari yang Maha Suci, tentu ini akan menjadi penawar hati, akan menjadi penyujuk jiwa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita mendengar Al-Quran, dia adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran tidak pernah ada campur tangan di dalamnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka beriman kepada Al-Quran termasuk bagian dari rukun iman bagi kita semuanya. Al-Quran berbeda dengan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, tidak paham artinya, belum mengerti maksud maknanya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan membaca Al-Quran. Kalau kita tidak paham, sudah capek-capek nyari koran, sudah menghabiskan uang untuk membelinya, tapi kita baca, ini tulisan apa? Tidak bisa dimengerti, tidak bisa dibaca. Kalaupun kita membacanya, tapi tidak mengerti makna tujuannya, sia-sia. Tidak ada makna di dalam apa yang kita kerjakan. Tetapi beda dengan orang yang membaca Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara umum,
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu orang, satu kali kita berbuat baik, satu kali kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca Alif Lam Mim, alifun harfun kata Nabi, walamun harfun kata Rasulullah, wa mimun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf akan memberikan kebaikan, 10 kebaikan. Ternyata di dalam keterangannya itu kalau orang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu, orang yang batal wudunya 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kalau membaca Al-Quran memiliki wudu 25 kebaikan. Kalau Al-Quran dibaca di dalam sholat 100 kebaikan. Masya Allah. Membaca Al-Quran tak mengerti dapat pahala. Percuma kon maca Quran gak ero artine. Tidak ada kepercuma. Dia menjadi ibadah. Masya Allah. Bacaan imam tadi lembut, merdu, menyejukkan hati. Alhamdulillah. Kita menjadi damai ketika mengikuti salatnya. Dan itulah di dalam surat Al-Anfal dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu adalah hanyalah mereka yang ketika disebut nama Allah nyambung hatinya, ada getaran dalam jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, zadathum imana, bertambah imannya. Pertama, terhadap Al-Quran sikap kita beriman, wajib mengimani Al-Quran, bahwa Allah menurunkan kitab suci bernama Al-Quran. Yang kedua, ketika Al-Quran dibaca, kita yang membacanya atau kita yang mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang, bertambah iman kita. Alhamdulillah. Menyejukkan jiwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata kunci iman, Al-Quran dibaca dengan iman, Al-Quran dipelajari dengan iman, Al-Quran dimaknai dengan iman, Al-Quran diamalkan isi ajarannya karena Allah, karena iman kepada Allah. Dan kita membela Al-Quran di dalam kehidupan. Alhamdulillah. Sekarang di mana-mana muncul ada tahfidz, rumah-rumah tahfidz Quran. Anak-anak kita belajar Al-Quran sehingga Al-Quran bisa abadi, bisa menerangi kehidupan. Walaupun tidak cukup dengan menghafalnya, tapi sudah tahap awal mampu menghafalnya. Ada kebeningan hati di dalam diri mereka. Karena sulit, Pak. Kalau orang itu akhlaknya buruk, hatinya kotor, memasukkan ayat-ayat suci itu sulit. Maka orang-orang yang bening hatinya, yang niatnya tulus karena Allah, akhlaknya diperbaiki, imannya ditambah dengan takwa kepada Allah, dimudahkan orang itu dimasukkan hatinya dengan Al-Quran. Sebab itulah kemudian Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an. Ayat sebelumnya kan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ada 3. Jadi orang yang beriman kepada Al-Quran, dibaca Al-Quran, dipelajari, dimaknai, diamalkan ajarannya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang pertama, kita minta ke Allah, ya Allah, masukkan aku dengan cara masuk yang benar. Wa akhrizni mukhraja sidqin, keluarkan aku dengan cara keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, jadikanlah bagiku ya Allah pertolongan demi pertolongan yang datang dari sisimu. Wa nunazzilu minal Qur'an, Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara.
Dan Al-Quran itu akan menjadi penawar bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu akan menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Syifa, maka ada mustashfa. Berdekatan dengan kalimat ini, syifa, mustashfa, rumah sakit. Sebenarnya rumah sehat, rumah penyembuhan. Cuma di Indonesia jadi rumah sakit. Mustashfa itu sehat, sembuh, di rumah kesembuhan, rumah kesehatan, bukan rumah kesakitan sebenarnya. Mustashfa, syifa, Al-Quran menjadi obat. Obat apa? Sebenarnya obat lahiriah, obat batiniah, obat zahiriah, obat ruhiyah. Jadi obat. Kalau kita makan obat lahiriah, minum obat, minum pil dan sebagainya, menyehatkan tubuh kita. Kalau kita berobat dengan Al-Quran, dibaca Al-Quran itu akan menyentuh, menyehatkan hati, ruh kita, jiwa kita. Para jamaah, kalau jiwanya sehat, jiwanya kuat, jiwanya, ruhnya hidup, insya Allah otomatis badannya akan ikut sehat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena stres itu yang menyebabkan sakit. Pikiran kacau yang menyebabkan badan jadi sakit. Berapa banyak orang yang barusan ngobrol, sehat badannya, ditangkap KPK langsung sakit, masuk rumah sakit. Kenapa? Pikirannya kacau. Dan orang yang beriman kepada Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu, mereka selalu ingat kepada Allah jiwa raganya, maka hati mereka diberikan ketentraman, kedamaian oleh Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ditegaskan kembali, ketahuilah, hanyalah dengan banyak mengingat, berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Membaca Al-Quran, tilawatil Quran, menentramkan jiwa. Belum lagi mengkaji isinya, mengamalkan ajarannya. Insya Allah akan menjadikan petunjuk bagi kehidupan, penerang bagi jiwa kita, langkah kita selamat dunia, selamat akhirat. Makanya zalikal kitab, itulah Al-Quran, Alkitab yang ada di Lauhul Mahfuz, sama dengan Quran yang ada di meja, yang ada di rak buku di masjid ini. Quran Mushaf Utsmani, Quran yang diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Quran yang ada sekarang ini sama susunannya. Adapun cara turunnya Al-Quran sesuai situasi dan kondisi persoalan umat yang bertanya kepada Nabi, maka dengan cara itulah Al-Quran bisa secara acak diturunkannya. Tapi susunan Al-Quran, Al-Quran yang ada sekarang ini Mushaf Utsmani, ini sama dengan Quran yang di Baitul Izzah, Quran yang di Lauhul Mahfuz, yang sebagaimana setiap bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadabbur Quran, bertadarus Quran, dibacakan Al-Quran itu oleh malaikat Jibril alaihi salam setiap Ramadan, dan Rasulullah menghafal Quran itu lalu diajarkan kepada para sahabat dan ahli Quran, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita yang semangat Ramadan, semangat Al-Quran, kita belajar, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, maknai, makna artinya, lalu diamalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah dia akan menjadi petunjuk hidayah dari Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jangan pernah ragu tentang Al-Quran yang ada ini. Jangan seperti orang-orang mengatakan, apa itu Quran? Sudah tidak up to date, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sungguh yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu adalah otak Anda, bukan Al-Quran. Karena Al-Quran didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah berbicara masa yang lalu, masa sekarang, bahkan masa kehidupan yang akan datang. Dan dia bukan hayalan. Ada orang yang beriman ke Allah mengatakan Quran itu berbicara masa depan. Para ulama berbicara tentang akhirat. Dunia hayal yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak. Memang itulah Al-Quran. Wahyu yang diturunkan oleh Allah. Tidak ada duanya. Tidak ada bandingannya. Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang benar. Bahkan Allah mengatakan liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kalau diperdebatkan, kalau diargumentasikan, kalau didiskusikan dengan semua agama-agama yang ada di muka bumi ini, pasti Islam berada dalam kemenangan. Wa kafa billahi syahida, dan kita cukup Allah yang menjadi saksi. Kenapa? Akan banyak orang yang tidak sependapat, akan banyak orang yang hasud, akan banyak orang yang jahat. Walau karihal musyrikun, orang-orang musyrik itu sangat benci kepada ajaran ini. Mudah-mudahan kita bertambah iman dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan iman kita kepada Al-Quran semakin menambah kecintaan kita untuk mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu Allah menurunkan hidayah, pencerahan di dalam hati kita, menyejukkan jiwa kita. Setiap doa yang kita lantunkan diijabah oleh Allah sesuai janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Minta, doa, berserulah kepadaku, panggilah namaku, astajib lakum. Aku pasti akan menjawab, mengijabah, mengabulkan doa yang kau minta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah, diparingi sehat, kuat, bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.